Halo teman-teman semua, kenalin, nama saya Asep Dede Rukmana. Di sini saya mempunyai sebuah seri di mana seri ini saya akan mencoba meredesain sebuah website. Untuk contoh kali ini saya akan mencoba meredesain yang namanya website pustaka booking. Ini sebenarnya website studi kasus tugas mahasiswa. Akan saya coba redesain ulang sebuah tampilannya agar terlihat menarik. Oke, langsung saja. Untuk tampilan website pustaka booking kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, ini sebelah kiri adalah website pustaka booking yang sebelum kita redesain tampilannya seperti ini. Lalu kita akan meredesainnya di tampilan sebelah kanan. Kurang lebih seperti ini akan kita redesain. Sebelum kita meredesain, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Nah, yang harus kita persiapkan itu pertama kita harus menginstal text editor. Yang saya gunakan di sini ada Visual Studio Code. Jika kalian menggunakan Sublime, silakan saja download plus, kurang lebih sama saja. Lalu yang harus kita install itu browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Lalu di sini kita harus mendownload Font Awesome. Kita akan mengambil beberapa icon yang diperlukan di Font Awesome ini. Lalu kita harus mendownload Bootstrap juga. Bootstrap ini adalah framework CSS, jadi nanti saya tidak akan membuat codingan CSS secara manual. Saya hanya akan memanggil kelas-kelas yang sudah tersedia di Bootstrap. Lalu kita akan menggunakan juga framework kode Igniter. Nah, kenapa? Karena jika kalian nantinya ingin mengembangkan lagi website yang kita buat sekarang dengan codingan PHP, itu akan jauh lebih mudah. Jadi kalian tidak usah membuatnya dari awal, menyusun dari awal, jadi kalian melanjutkan saja seperti itu. Oke, baiklah, kita langsung saja persiapkan beberapa file yang harus kita download terlebih dahulu. Nah, dikarenakan saya kurang koneksi internet, saya sudah mempersiapkan beberapa filenya yang sudah saya download. Contohnya Bootstrap versi 4, Code Igniter, dan Font Awesome. Jika kalian belum mendownload, bisa kalian download di Google dengan mengetikkan contohnya get Bootstrap. Oke. Lalu kalian bisa klik download dan cari bagian yang search file. Di sini kalian akan mendownload sebuah sumber Bootstrap seperti ini. Oke. Kurang lebih seperti itu. Kalian bisa klik download. Untuk kode Igniter dan Font Awesome kurang lebih sama. Untuk kode Igniter di sini saya menggunakan versi 3.1.10 dan Font Awesome versi 5.12.0 yang versi web ya. Karena di sana ada yang versi web sama versi desktop. Lalu setelah itu langkah pertama yang biasanya saya gunakan sebelum membuat sebuah website itu saya membuat folder terlebih dahulu di htdoc. Misalnya nama foldernya pustaka booking. Oke, setelah foldernya terbuat, saya mengekstrak beberapa file yang dibutuhkan. Oke, kalian bisa lihat saja ya. Misalkan di sini saya akan mengekstrak kode Igniter. Saya akan memblok semua di sini, lalu drag. Oke, lalu saya membuat sebuah folder yang namanya asset.
Aset ini digunakan untuk menampung beberapa file, misalkan CSS atau Bootstrap ataupun Awesome ataupun gambar lainnya. Misalkan gambar yang kita butuhkan, yang misalkan gambar yang mau kita tampilkan di website kita taruh di folder aset biar kita mudah untuk mengambil datanya atau mencari data gambarnya, agar rapi lah untuk manajemen filenya. Kurang lebih seperti itu. Oke, langsung saja. Di sini untuk Bootstrap saya hanya akan menggunakan bagian yang di disk yang CSS. Saya drag drop. Dan lalu di sini saya akan mengekstrak font Awesome. Ini langsung semua aja ya, Awesome. Nah, saya akan menamakannya dengan nama Awesome. Oke. Nah, setelah itu mulai deh, saya akan membuka text editor. Nah, di sini sebelumnya kita remove dulu workspace-nya. Nah, kita add folder yang barusan yang kita buat. Saya klik desktop, saya cari namanya Pustaka Booking yang kita buat barusan, lalu klik add. Oke. Untuk yang menggunakan Sublime ataupun Notepad++ disesuaikan saja ya, kurang lebih seperti itu. Lalu tahap selanjutnya yang biasanya saya gunakan, saya akan men-setting terlebih dahulu kode igniternya. Oke, langkah pertama biasanya saya akan men-setting beberapa hal. Saya masuk aplikasi, config, lalu masuk ke config. Sini saya akan menghapus index page XPP ini. Oke. Lalu di sini saya akan mengetikkan https, tekan localhost, lalu Pustaka Booking. Oke. Pustaka Booking ini sesuaikan dengan folder yang kita buat yang di htdoc yang sebelumnya ya. Oke. Setelah itu kita save, lalu kita close terlebih dahulu, lalu kita masuk auto load. Sini kita cari bagian helper. Kita di sini ketikkan library yang namanya URL. Setelah itu kita save, lalu kita close. Langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah file yang namanya .htaccess. Itu kita buat di dalam Pustaka Booking ya, di luar application. Itu kita buat aja new file namanya .htaccess seperti ini. Untuk isi filenya kita bisa nyontek dari sini. Lihatin ya. Oke, kita ketikkan localhost / Pustaka Booking / user with. Oke. Nah, lalu di sini kalian bisa ketikkan access, enter. Lalu kalian bisa cari yang namanya kode igniter URL. Oke, lalu geser ke bawah dan copy bagian ini semua ya, di copy. Kurang lebih seperti ini namanya. Kita copy, lalu kita masukkan ke sini, lalu kita save. Setelah itu kita close dan kita tes terlebih dahulu apakah kode igniternya udah berjalan. Hapus, lalu kita enter. Nah, setelah ini berarti kode igniter sudah berjalan.
Baiklah, langkah selanjutnya coba kita perhatikan terlebih dahulu tampilan yang akan kita buat. Ini tampilan redesign-nya. Kita akan membutuhkan yang namanya header, lalu kontennya yang di bawah ini yang tengah, dan ini footernya. Header ada, konten, dan footer. Berarti kita akan membuat 3 file yang kita akan pisahkan. Ada header, ada konten, ada footer. Oke, kita masuk ke text editornya. Kita buat di sini di view, kita bikin folder yang namanya templates. Di sini kita akan memasukkan beberapa template header sama footer agar nanti mempermudah kita untuk menggunakannya kembali di tampilan lainnya. Jadi kita nggak usah bikin beberapa file gitu, cukup satu file kita akan bisa panggil di beberapa file atau menu lainnya. Oke, kita ketikkan di sini header.php. Oke, lalu kita ketikkan juga footer.php. Oke, lalu biasanya saya tidak akan memasukkan kontennya di sini, tapi saya akan pisahkan kontennya dan saya akan membuat folder lagi dengan nama menu. Di menu ini coba kita perhatikan terlebih dahulu tampilannya. Nah, di sini tampilan menu katalog buku. Agar nantinya kalian bisa mengembangkan, misalkan kalian ingin menambahkan menu shopping ataupun menu beranda, kalian bisa memasukkannya di folder menu ini. Oke, udah kebayang ya. Oke, langkah selanjutnya saya akan menamakan namanya katalog.php. Oke, template sudah kita buat, header, footer, dan katalog. Langkah selanjutnya yang biasanya saya buat itu controller untuk pemanggilan beberapa file ini. Saya di sini akan membuat controller dengan yang namanya main.php. Lalu untuk di sini kenapa M-nya huruf besar nih? Coba perhatikan baik-baik. Nah, di sini M-nya huruf besar karena alangkah baiknya untuk controller itu memakai huruf besar di awal agar mempermudah kita membedakan mana controller, mana view. Udah jelas ya? Oke, untuk isi main PHP ini kita contek aja dari welcome ini. Kita blok semua, kita copy, kita masukkan ke sini, dan lalu kita ubah kelas ininya, kita samakan. Ini namanya main, controller main, berarti kita harus ketikkan main di sini. Oke, lalu ini kita hapus. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk public function index itu biarkan saja. Lalu di sini kita akan load. Nah, coba perhatikan baik-baik script ini. This load view. Nah, apa yang akan kita load, apa yang akan kita tampilkan, itu kita ketikkan nama filenya. Oke, paham ya? Nah, di sini karena nama filenya ada di folder menu, kita coba ketikkan seperti ini. Ketikkan nama folder terlebih dahulu, lalu ketikkan nama filenya katalog seperti ini. Oke, kita save. Untuk sebagai contoh, coba kita buka katalog, lalu ketikkan H1 titik atau H1 aja, sorry. Hello, ini
ini sebuah tes. Kita set ini ya, cuma tes aja ya. Oke, coba kita jalankan, jalan atau enggak. Terus di sini kita refresh. Nah, kenapa nggak jalan nih? Coba, harusnya kan kita diminta untuk menampilkan nama ini kan. Nah, di sini ada yang terlewat. Memang udah benar, kita udah membuat controller dan udah membuat menunya dan menyuruh controller ini untuk meload atau menampilkan file katalog ini. Nah, yang kita terlewat itu ada di bagian config. Di sini ada roots. Nah, roots inilah yang pertama harus kita setting juga. Di sini pembacaan default controllernya itu kita ubah jadi main. Oke, lalu kita set, lalu kita coba lagi, klik, lalu enter. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Udah jelas ya cara penggunaan controller dan view itu kayak gimana. Jadi settingan awal yang biasa saya lakukan seperti itu, dari mulai config, auto load, HT access, roots, dan lain sebagainya. Oke, karena di sini udah jelas ya untuk pemanggilannya. Sekarang kita mulai untuk mendesainnya. Ini kita close aja ya. Ini close aja dulu. Ini close. Untuk header kita biarkan aja. Di sini kita akan membuat header terlebih dahulu. Header ini ya. Untuk di bagian katalog ini itu termasuk konten. Oke, kita masuk ke editor, kita ketikkan ini lalu enter. Nah, jika kalian menggunakan Biscode itu udah terinstall extension yang namanya Emmet. Itu mempermudah kita untuk mengetikkan kode HTML atau PHP itu lebih cepat. Oke, kita ketikkan di sini titelnya itu katalog. Oke, ini untuk tes aja ya, karena nanti kita akan setting title ini itu kita masukkan di main ini. Oke, untuk percobaan kita ketikkan manual aja terlebih dahulu. Oke, langkah selanjutnya kita harus memanggil dulu beberapa sumber yang tadi. Mana ya tadi? Pustaka booking, asset, ada CSS, dan awesome ini. Oke, kita panggil, kita ketikkan perintahnya seperti ini. Link. Jika kalian udah menginstal Biscode sama seperti saya, kalian tinggal klik aja dan udah dibuatkan otomatis. Nah, untuk di sini untuk pemanggilannya itu kalian bisa mengetikkan PHP echo. Ini PHP echo artinya ya. Oke, lalu base underscore URL kurung buka kurung tutup, lalu ketikkan nama foldernya. Nama foldernya apa yang di sini? Coba kita booking, ini aset kan. Nah, base URL itu akan membaca root di sini. Jika kalian menyimpan CSS yang di aset, otomatis di sini kalian tinggal ketikkan aset. Oke, lalu CSS, lalu foldernya apa? Kan foldernya CSS. Nah, filenya apa? Di sini saya akan menggunakan tab versi yang minimal aja, yang minimalis ya. Oke, kita copy paste, kita ketikkan di sini. Nah, aset. Seperti itulah pemanggilan CSS. Dan untuk pemanggilan awesome kurang lebih seperti itu. Oke, kita duplikat aja dengan
kita duplikat aja ya. Aset berarti apa? Pustaka booking, aset, ada auction, lalu CSS. Nanti kita ketikkan di sini auction, lalu slash CSS. Nah, dan nama filenya apa? Di sini saya akan menggunakan yang versi awal. Hapus CSS. Oke. Nah, untuk pemanggilan kurang lebih seperti ini yang biasanya saya gunakan. Lalu langkah selanjutnya itu saya akan men-setting terlebih dahulu seperti ini. Ini kan untuk header. Yang ini nanti saya akan masukkan di footer. Oke. Lalu kita set terlebih dahulu, ini biar kita set. Nah, lalu agar katalog, header, dan footer itu terpanggil jadi satu di sini, kita setting di main. Kita isikan script seperti ini. Bisa kalian lihat terlebih dahulu. Ini kita hapus aja ya. Kita buat dari awal. Oh iya, sorry. Untuk header nanti kita masukkan aja ya dari sini. Oke, bisa dilihat scriptnya seperti ini. Kita bikin terlebih dahulu yang namanya variabel data. Variabel data ini kita masukkan dengan judul title. Oke, sama dengan kita isikan namanya misalkan katalog buku, katalog buku gitu ya, kurang lebih seperti ini. Oke, lalu kita load. Pertama kita load viewnya apa? Kita load dulu yang namanya header. Header itu adanya di mana? Di templates. Oke, kita ketikkan templates slash header. Oke, lalu koma, lalu kita masukkan variabel ini ke sini, var data. Kurang lebih seperti ini. Jadi pembacaannya ini akan meload file header dan data ini akan terisi dari sini. Nanti kita akan menampilkannya di sini dengan perintah seperti ini. Oke, sorry, buka tag PHP terlebih dahulu. Kita pakai PHP echo seperti ini, PHP echo. Lalu kita ketikkan dengan variabel yang namanya title yang sudah kita buat sebelumnya di sini. Setelah itu kita akan meload yang namanya katalog. Katalog itu adanya di menu. Lalu di sini ketikkan katalog. Oke, ini dihapus. Oke, setelah itu kita buat yang namanya template footer. Oke, dan data ini juga dihapus karena title ini akan menampilkan nama ini hanya di header. Kecuali kalau misalkan kalian ingin menambahkan data lain untuk ditampilkan di katalog ataupun footer, itu bisa. Tapi langkah awalnya kita harus menuliskan variabel terlebih dahulu. Oke. Nah, setelah itu kita save. Kita coba jalankan. Nah, sebelumnya kan kita belum setting di sini yang namanya katalog. Mana ya? Nah, ini katalog ini kan kita belum beri style karena di sini kita udah meload header dan kita udah meload style bootstrap ini, otomatis
style H1 akan berubah, tidak seperti ini. Coba kita lihat ya, kita tes, kita refresh, kita enter. Tuh, ada sedikit perubahan kan. Kalau misalkan kurang yakin ada perubahan, kita coba panggil sebuah kelas yang ada di Bootstrap. Misalkan kita ketikkan H1 dengan kelas yang namanya text primary. Oke, kita ketikkan tes. Oke, lalu kita refresh. Nah, ya teman-teman, kenapa nggak berubah? Harusnya kan kalau kita mengetikkan H1 dengan kelas text primary, itu teksnya akan berubah berwarna biru. Nah, kenapa ini nggak berubah? Coba kita perhatikan baik-baik apa yang salah di sini. Putar udah, benar, main di sini sudah benar. Oke, header juga di sini sudah benar. Kita mengarahkan aset CSS Bootstrap. Nah, coba kalian perhatikan ke file config. Nah, di sini. Nah, di sini kalau teman-teman yang salahnya. Nah, untuk localhost itu protokolnya bukan HTTPS tapi HTTP. Itu ya. Mohon maaf nih, ada kesalahan sedikit. Oke. Jadi kalau kita mengalami sebuah kesalahan ataupun error, itu jangan kaget. Setiap error pasti ada solusinya. Oke, kita save. Lalu kita coba lagi. Kita klik, kita refresh. Nah, berubah kan warna biru. Nah, untuk pemanggilan CSS-nya ya, seperti itu kurang lebih. Oke, lalu sini kita coba tes dulu nih, takutnya kayak yang tadi nih, yang mana font awesome. Coba kita lihat nih, untuk font awesome yang tadi Bootstrap sudah berhasil, sekarang coba kita font awesome. Untuk caranya kita contek aja dari websitenya, saya biasanya mencontek dari sini. Kita klik icon. Nah, tunggu sebentar, ini tergantung kecepatan internet ya. Oke, kita cari namanya icon apa ya, misalkan icon mana ya yang akan kita gunakan. Kalau enggak kita lihat deh, ini kalau nggak salah nama iconnya itu, nah ini sama kan, sama yang akan kita redesign di sini. Oke, kita klik. Nah, tunggu bentar, ini tergantung koneksinya ya, karena koneksi saya lumayan lemot. Oke, di sini kita klik copy HTML, arahkan ke sini, lalu kita masukkan ke katalog ini. Kita coba paste di bawah. Ini akan muncul enggak si icon ini? Kalau misalkan sudah benar, pemanggilan di sininya itu pasti akan muncul di sini. Coba kita refresh. Nah, benar kan? Sudah muncul nih, walaupun kecil, nanti kita setting. Oke, itu untuk dasar pemanggilannya seperti itu, dari mulai Bootstrap dan